Sungai yang mengalirkan air dari hulu ke hilir sejatinya adalah sumber kehidupan, di mana aneka tumbuhan dan aneka hewan hidup di sini. Bahkan, manusia bisa mengambil manfaat dari sungai tersebut. Untuk menciptakan keasrian dan kelestarian sungai sebagai sumber kehidupan, perlu penanganan yang arif dan bijak, terutama dari manusia. Menjaga kebersihan aliran sungai dari sampah dan limbah, serta menjaga keutuhan bantarannya. Sungai bisa menjadi sahabat warga dan bagian dari kota. Kesadaran segenap warga untuk terus berupaya menjaga keasrian sungai harus terus dilestarikan. Sungai adalah salah satu kekayaan sumber daya alam. Maaf telat, lihat orang sakit jadi. Pak, ada yang sama minta tolong. Ini Pak, Ini proses sertifikasi ini Pak, tanah di BPN. sertifikat Saya di Jakarta Barat, Pak. Alasannya apa ya? Alasannya BPN minta pengakuan Jakarta Barat iya atau tidak dia punya. Tapi dia nggak mau jawab, Pak. Sebagai dari aset, Pak. Iya. Ini aset kita ya, dianggap ya. Katanya aset dia. tapi Itu kata BPN. Tapi lurah. Tapi dia nggak mau jawab itu aset dia apa bukan gitu. PM satu. Iya, nah si BPN bilang keyakinan sertifikat. Cek aja ke aset dulu. Nah, kita cek dulu. Karena banyak kasus kayak gini kita. Iya. tapi kita punya surat lengkap nih Pak. Makanya kita ada kasus kayak gini. Kalau kecatat di kita, harus gugat. Oh juga juga kata Iya. kalau foto Coba dicek dulu. bisa tolong BPN foto. kenapa bilang punya kita? Cek. Pak, Ya kan? Iya, Pak. Pak, ada sebentar. bisa foto sebentar. Nah, kita ada kasus beli tanah sendiri kemarin. Iya. Gara-gara kayak ginian. Ayo. Makasih banyak. Apa di itu aja di Saudian cek. Apa? Sama. Oh, masalah tanah kenapa? Maksudnya enggak. Normalisasi nggak Kenapa? Belum dibayar apa? Kapan itu? Sudah lama. tahun, Ya, kita setahun yang lalu. setahun yang lalu. Mesti bikin surat Pak supaya kami teliti. Bikin suratnya aja. Karena banyak yang kasus klaim seperti ini. Suratnya sudah masuk. Ini yang kemarin ke wali kota. Kami coba ke wali kota Barat. Coba aja dicek ini. Iya. Terakhir di Kasih ke PU data air. Dari survei Pak dari dinas perumahan terakhir. Dari survei. Kok dinas perumahan? Terakhir ke dinas perumahan. Surat Kenapa? tanah ke dinas perumahan.
Terakhir surat lagi dengan rumah ini. Sudah disurvei kemarin. Ini lahan hijau. Ya, Kalau sini ya. kayak utara air. Ini di pembung atau apa nih? Ini mau lepas lahan berarti ya? Ya, kita lepas. Coba aja cek. Kita lagi nahan karena banyak yang nipu Pak kemarin Pak. Kita lagi cek asal nomor HP-nya tulis, nomor teleponnya. Ini pemilik asli bukan? Saya ini. Nama Bapak sendiri? Atas nama sendiri ya? Ya. Karena kalau bukan nama sendiri kita nggak mau urus lagi. Kalau surat puasa nggak bisa lagi sekarang. Tulis nomor HP-nya aja. Surat puasa. Puasa bukan? Puasa Pak? Saya langsung sendiri. Saya sendiri pemilik. Pulang sendiri. Surat puasa kan? Saya sendiri. Ya kan? Cek dulu. Ada nomor HP Biar kan? dicek dulu Pak nomor HP. Sama Pak, sama. Mau minta tolong Pak, sekali lagi mau nulis buku biografi. Saya berharap buku ini bisa menjadi inspirasi buat generasi muda. Bagaimana kita berkontribusi membangun bangsa kita. Saya dimulai dari orang sangat kecil. Nah, terus saya tugasnya apa? Saya berharap Pak Ahok bisa membuatkan bukunya saya udah kasih ke Bapak. Boleh, kita belajar. Iya. Terima kasih. Iya. Saya juga dari Pasti Yang Mulia juga Pak, Oh, ya. dari eksekutif angkatan. Saya eksekutif ya. Yang Saya yang 10. trimester saya. Iya. Baik. Bisa ambil foto sebentar Ayo. Pak Ahok? Boleh. Ya. Iya, gua ikut lah. Ya. Sini Pak. Dut, foto Dut. Makasih Pak ya. Ini Pak saya Pak. Urusan tanah. Oh, sebentar. Waduh, Kita serahkan tanah untuk Pemda untuk jadi jalan karena sesuai planning. Ternyata sananya sekarang didudukin. Kita sudah lapor ke polisi tapi saya kehilangan legal standing karena kita sudah serahkan ke Pemda. Jadi kita minta. Waduh, didudukin. Karena saya nggak bisa masuk. Jalan saya sampean itu. Jalan mana nih? Di rorotan Pak itu. Pakai apa sekarang buat ini? Truk Ya ya? truk lah, saya mau buat kontainer. Kita masuk. Padahal tanah itu tadi aslinya kita pelepasan hak tanpa ganti rugi Udah kepada negara. BSD kami belum? Udah catati kami belum tahu. Biasanya BPN kan tidak melaporkan itu ke sini, tapi ada keterangan BPN di sini. Dut foto Dut. Mau untuk dilepaskan ke negara. Cuma BPN biasanya administratif itu nggak pernah dilaporkan ke negara ke Pemda, sehingga nggak masuk aset. Tangkap ganti itu. Iya, tahun 90-an suka begitu. Nah, ya celaka tuh Ini ya. kita juga maling di dalam. Kita memang nggak mau terima. Celaka betul. Supaya bisa dicolong. Ya ini jurus Pak, tolong Pak. Tulis nomor Udah teleponnya. lama ini, Pak. Nomor teleponnya. Ini Waduh, celaka. lu suruh si Rian. Ya, kita mau bentuk satu tim sama KPK. Sama ini loh. Soal aset KPK, BPN nama kita. Negara tuh ya. KPK nih. Nanti kita dapat soal aset-aset ini. Nah ini model contoh aset kasus ini mesti kita proses. Jadi orang selain kita nggak terima. Dia udah lepas. Jualin lagi ke orang. Itu kelemahan administrasi zaman dulu Pak. Nah, Iya, misalnya tahun 95 gitu Ya. Pak semua Pak. makanya ini Pak. Makanya yang kacau lagi dia bikin sertifikat main lagi jual ke kami lagi Pak. Makanya, Kami Pak. beli. Waduh, celaka betul saya. Undang-undang 25 Bapak itu pengawas pelayanan publik juga punya wewenang. untuk Ini masuk kita BPN. bisa ini usir sebetulnya. Ya. Karena kan udah lepas ke kita. Bisa cepat nggak nih Pak? Saya udah lama loh nih. Enggak, masanya saya masih teliti Pak. Oke, Biasanya nggak saya apa-apa. khawatir udah kasih gitu kan dia tanah negara. Ini 95 nih. Dia udah lebih dari 21 tahun. Ya. Nah, kalau dia main lagi, Betul Pak. Tapi ini jadi prosesnya. Makanya saya mau lihat ada nggak catatan di kita. di polisi dia udah ngaku Pak. Dia udah nggak berkutik dengan saya di polisi. Ada Tapi polisi. legal standing Udah sampai saya. Polda. Datang. Ya Polda saya udah Enggak, lapor saya Polda. kemarin baru dapat dengan KPK, dengan saya mau kumpulin BPN, KPK kami, notaris untuk duduk. Jadi mana? Kami punya 500-600 rumah nggak jelas. Iya Pak. Ini yang di sini aneh-aneh Pak. Ya Pak. Kita urusin. Ya tolong ya Pak Ahok ya. Saya punya tanah di Semua kasus tanah nih Pak. 1,7 hektar. Nanti Pak diskusi dulu ya. Bapak tunggu dulu. Didudukin orang. Itu biasanya di belakang Aset SAM Berapa lama didudukin? udah lama. Udah 60 tahun. Tapi 2 kali pengambilan. Enggak 50-60 tahun ya? Ya lebih lah. Kadang 65. Tapi pengambilan sudah ini Pak. Sepihak Sekarang milik. gini. Sepihak Sekarang gini milik. Pak. Saya ajarin caranya kok kayak gitu Pak ya. Bapak tawarin mereka
untuk keluar. Kami dapat tanah Bapak, kami bangunin rusun, kami kasih mereka. Sisa Bapak bisa jual. Saya mau jual surat aja Pak Ahli. Nggak dapat Pak. Kami nggak boleh. Di Cempaka Putih ada 40 hektar tanah punya orang turunan Arab dikuasai kayak gitu Pak. Dia malah mau kasih saya 20 hektar gratis. Nggak bisa, kita nggak ada. Tapi zaman Ali Sadikin udah diambil. Zaman Pak Yogo dan sudah. Bapak bikin surat deh. Sudah, Sebetulnya kita bisa aja tuh. Itu kan 50-60 tahun. Ini Pak. Bapak kirim surat dulu. Ini juga maksud saya bahan-bahan ini. Waktu bahas dengan KPK kita mau duduk ngomong. Boleh nggak kita ambil alih seperti itu? Ya. Tulis nomor teleponnya Pak. Lebih aman mereka yang. Bukan lebih aman Pak. Sini kerja saya itu berantem tiap hari Pak. Mau berantem yang sungai aja nggak beres Pak. Kita tuh HP-nya. Baik, terima kasih ya. Terima kasih Pak. Bapak. Saya kalau itu dari GPD Immanuel Sukapura. Kami Jakarta Utara sudah 25 tahun kami berusaha untuk mendapatkan izin. Semua persyaratan kami sudah dapat. Sertifikat sudah ada, blok plan sudah ada. Peraturan Menteri 90 dan 60 sudah kami dapat, tapi kami tidak bisa dukung dari Jakarta Utara. Masukin izin aja. Kapan terakhirnya? Kami sudah punya berkas ini, semua. Ya, ini udah ganti wali kota, masukin aja. Oh gitu ya. Ya, masukin lagi. Tunggu teleponnya. Terima kasih Pak. Teleponnya Pak. Ini memang si Rustom Bisa, Pak. iya. Ayah waktu itu. Minta bantu. Urusin. Ya. Sudah 25 tahun Ya, kamu. kalau gereja lama kita bisa PTS. Sudah 25 tahun. Gereja udah lama kan? Sudah. Lama. Sudah 25 tahun. Kalau gereja baru nggak bisa. Betul. Lingkungan 60 90 sudah. Ya, cuman kami nggak akan memberitahu operasi di mana yang kami terhambat. Itu yang kami mohon supaya Baik Pak, cepat Pak. Saya foto. Ya, terima kasih banyak. Kita doakan Bapak terus. Terima kasih. Kami sudah support. Baik, sukses. Apa lagi? Saya dari Paguyuban Masyarakat di Kampung Makassar, pengusaha, membawakan aspirasi Pak, usulan aspirasi untuk Bapak supaya tata kota lebih baik. Tidak masukin aja, kami lagi peninjauan kembali. Oke, yang itu saya mau gitu Pak. Jadi memang kemarin itu konsep tata kota kita masih zaman Baheula. Betul, Dia bisa-misain ini tempat usaha, tempat apa. Betul. Karena kita konsep kota modern semua orang mesti satu tempat. Betul. Supaya nggak banyak pergi. Betul Pak, betul Supaya dokter itu. nggak ribut. Oke. Masa praktek dokter nggak boleh di gang? Betul. Kecamatan Betul, kecamatan itu, kita Pak. tuh minim ininya Minim, komersialnya. Iya. Bahkan di kelurahannya nol, Pak. Nol. Nggak Bahkan bebas banyak sama yang salah. ini banyak yang aneh. Betul. Jadi Yang lebih lucu apa kemarin? Toshiba tuh nggak? Toshiba kan bengkel udah 30 tahun ada. betul. Dia mau dicabut dealer dari Hong Kong. Betul. Gara-gara kita nggak kasih izin ada after sales service di dalam showroom. Betul. Dia kan kalau bengkel di kawasan industri katanya. Iya. Karena dia nggak dapat izin itu, Iya. dari Hong Kong mau cabut izin dia. Iya. Jadi memang kita ini, Betul dan Pak. sekarang lebih gawat lagi, bank nggak bisa nyalurin kredit. Karena banyak peruntukan itu ternyata dikeluarin peraturan. Betul. Kan saya cuma boleh perpanjang 3 tahun. Betul Pak. Terus pertanyaannya kalau revisinya 2019, 2017-19 gimana dong? Iya. Kalau kreditnya 5 tahun, 6 tahun. Betul Pak. Jadi ini memang saya nggak tahu nih apa ya, kita nih. Boleh. Enggak, saya tahu kok. Bapak kirim aja, karena kita lagi minta untuk peninjauan kembali seperti apa. Betul. Itu pun masih berantem, karena secara undang-undang nggak boleh. Betul Pak. Ya, jadi sementara izin operasional dulu sampai 2017. Oh gitu. Oke. Masih ada ya? Aja. Masih bisa. Saya cuma boleh secara undang-undang perpanjang 3 tahun. Oke, Nah, Pak. sampai saya lagi mau berjuang Oke. untuk peninjauan Ya. kembali. Misalnya jalanan arteri Halim Perdana Kusuma masa untuk usaha, kan dia harusnya bebas. Betul, sama kayak Kebayoran Gitu kan. Baru kan, itu Iya. udah berhasil. Iya. Kebayoran Baru kita udah boleh rubah jadi komersial. Betul. Selama orangnya mau ya. Sip. Ya, Saya itu dukung Pak mesti Ahok. diperjuangin dulu. Oke Pak. Masukin surat supaya kami ada manfaat. Ada kita sudah ada. Masukin dengan staf itu yang sudah. Oke Pak Ahok. Makasih ya. Bantu Pak ya Mbak. Supaya sukses Pak Ahok. Kita foto-foto. Oh, ayo. Pak Ahok sukses terus. Kita juga dari ini Pak, dari teman Ahok. Fotoin Pak. Ibu dia, ini. Tolong dong Pak.
saya yang ngurus. Kemarin kita Tapi yang saya bilang sama Gus tuh jalan BPJ saya kenyataan kan. Iya ada yang saya ngomong itu kan. Sini tuh kayak jebakan Batman. Kayaknya mereka banjir masa kita kan harus dasar sama Pak Ahok. udah akhirnya mewujud sama Gus tuh. Makasih banget Pak. Kita Bapak. Udah ulang ya Pak ya. Udah ulang ya Pak. Makasih Pak, makasih Pak. Pak. Biar waktu, biar lanjut Pak. Oke. Ini Pak, dengan koordinator tadi saya juga udah bicara sama Pak. Ini ada kantor perusahaan dan saya sebenarnya perwakilan karyawan ada 300 karyawan nasional, tapi kantor pusat berkedudukan di Jakarta. Pengusahanya juga orang Jakarta dan masih mampu, tapi karyawannya sudah 4 bulan belum digaji Pak. Sampai sekarang sampai termasuk THR. Kita ada upayanya. Iya. Itu harus sama hubungi. Ini bisa gugat menggugat, tanya sama dia caranya. Siap. Kasih Pak Ahok ya. Kasih sama. Saya sendiri Pak, ada foto satu. Lalu peruntukannya R6 zona Wisma Hunian, lalu kayak menjadi IMB-nya jadi masih oke. Ini mau robot nonton nggak kasih, operasi aja nggak kasih. Saya emang lagi bikin klinik gigi Pak, udah jalan setahun lebih. Udah ada, tapi kan belum bisa diperpanjang. izin operasional boleh? Boleh kok. Tapi baru sampai 2017 bulan Ya, November. itu yang saya jelaskan. Itu yang saya jelaskan. Ini kan penyalahan peruntukan. Konsep orang membuat undang-undang ini tuh salah menurut saya. Dia konsepnya itu rumah sakit pisahin, pabrik pisahin. Padahal kota modern itu harusnya semua di satu lokasi supaya nggak macet. Iya kan? Jadi cara berpikir orang lama ini aturannya yang lucu menurut saya. Nah sekarang undang-undang juga ditulis. Kalau saya merubah itu belum 5 tahun, saya masuk penjara. Ini yang konyol kan? Tapi saya boleh dikasih izin sementara 3 tahun. Nah saya kasihlah 3 tahun. Tapi pertanyaannya muncul lagi, 2017 ke 2019, terus kita mau ngapain? Orang pada marah, yang hotel ribut sama saya itu gara-gara itu, ngeyel gitu loh. Saya nggak bisa dong mau masuk penjara gara-gara perpanjang 5 tahun, aturannya 3 tahun. Terus ini gimana? Ya lu kerja dulu 3 tahun, gue lagi pikirin peninjauan kembali, gue lagi cari dasar hukumnya itu. Ya, yang penting udah ada 3 tahun, lu nikmatin dulu. Udah salah semua gimana? Saya datang juga, aku jadi gubernur juga baru kok, udah salah semua. Ini negara udah kacau gitu. Udah kacau. Boleh foto Pak? Boleh. Boleh foto Pak ya. Ini warga dari penjaringan fluid Pak ya, warga fluid yang kita relokasi Raya Kalijodo. Ini kan sudah mendapat rekomendasi dari dinas. Kenapa kalian nggak mau masuk? Pasti ada sesuatu. Ya, Pasti ada sesuatu. Nah ini berita acaranya ada. Makanya aku bilang pasti ada sesuatu udah masuk, mungkin kalian kosong. Ya, enggak, diisi terus Pak, malah dikeluarin. Nggak mungkin. Orang saya gini Bu ya, orang saya tuh sederhana sekali Bu. Ibu catat. Sekarang PNS, yang gini Bu. Sekarang PNS DKI ya Ibu ya. Ini saya suruh orang saya tinggal, kata aja deh. Saya kasih tahu Ibu ini aja, PNS DKI. Sekarang kalau berani bohong Bu, Ibu tahu nggak risikonya apa Bu? Dipecat sebagai PNS dari saya. Jadi mereka tuh mikir. Jadi mereka benar punya bangunan. Kebetulan Makanya Pak, yang saya kan penting. timnya dari Pak Herianto. Ya kan? Makanya saya ngerti Bu. Makanya sekarang saya bilang gini Bu ya. Kalau Ibu ada sewain atau kosong, pasti diusir. Mau punya anak Tuhan juga aku usir. Ini diisi, tapi dikeluarin. Saya ngomong jujur, ya makanya. Saya udah ngomong naik. Makanya jangan jadi pemain. Ya, nggak ada Pak. Sekarang gini deh Bu, saya sederhana aja nggak usah berdebat. Saya sampaikan Ibu ya, PNS di DKI hari ini sudah berubah Bu. Asal Ibu mau laporin ke saya, nggak bohong. Ya. Coba tanya, tiap hari saya tanda tangan pemecatan bukan jabatan loh. Sebagai PNS. Ya. Saya pecatin terus. Pak, Saya ngomong ini saya udah tahu. Saya tahu udah pasti ini jual. Kata aja. sebentar. Ya kata aja, kata kita tinjau. Kita tinjau. Tinjau. Silakan. Saya nyariin anak saya jadi dari nggak ketemu. Supaya Bapak mau Pulang ke kampung. Iya, mau pulang ke Balikpapan lagi ngambil fotonya anak saya supaya Baik, Papa. iya, saya ini Cuma kita urus si Ririn sama orang sini. Oh, benar beli tiket aja. Ya Pak, foto Pak, sama saya Pak. Saya foto juga. Pak boleh Pak, sebentar Pak. Oke.
Ayo ini dulu, mana dulu videoan? Siapin dulu. Yuk. 1, 2. Mana sih Pak? Ayo. Deh, ya, ayo, lalu Pak. Ikut ke sini Pak. Yuk. Deh. Ya, tentang film. Ayo. Kasih ya. Pak, ini gimana urusannya? Bisa beres ya? Kita urus Pak. Pasti ya? Aduh Pak, tiap hari aku udah berantem Pak. Bisa napas dulu. sudah hoki Pak sini Pak. Pak, gantian Pak. Ini dulu Pak. Ya, aku mau bicara. Ayo ibu-ibu. Kita nggak tahu, kita mesti cek. Pak, berdua Pak. Pak Ahok Sudah Pak. Oh boleh kan? Tolong Pak. Mari kita cek. Ya. Kita cek. Tapi bagi dulu sebentar ya. Sebentar ya. Apa cepat? Iya. Saya nggak tahu. Waktu itu dilaporin dari kepala dinas ada sejumlah uang dari hasil penjualan. Sedangkan penjualan apa pembelian? Saya tanya kenapa ada duit seperti itu? Mereka kasih. Kasih penjual. Saya langsung curiga. Kasih berapa? Kasih lihat. Wah, miliar, belasan miliar ini. Saya bilang ini bukan kasih terima kasih nih, ini pasti ada sesuatu. Mau saya lapor KPK. Karena Anda sendiri mengatakan kalau itu tanahnya kan persoalan. Betul, mungkin tanah ditipu juga. Dan saya juga heran, kenapa nggak diperiksa? Tanah itu kan bisa dilihat. Kita mana ngerti kan kalian yang beli, masa kita yang... Saya bilang nggak bisa balikin. Saya suruh tim lapor ke KPK. Waktu itu upacara itu kan saya marah. Waktu upacara itu gitu. Dia bilang ini kepala bidangnya yang ngatur duitnya. Duitnya ada di mana nggak tahu disembunyiin. Kepala bidang di Perumahan. Ini udah copot. Kenapa beli pakai tarik kontan? Maksudnya ini baliknya. Pasti ada sesuatu bagi-bagi duit. Nah, terus ada laporan dari beberapa pejabat, ada yang mau bagi duit dia tolak. Ada yang lapor. Nah saya mungkin curiga. Terus diteliti sih memang nggak ketahuan ya. Nggak ketahuan kita kan memang. Terus tanya sama dinas, baru dinas keluarin surat ada penipuan. Jadi suratnya itu, dia memang dia tanya dari lurah teman. Ini benar nggak tanahnya dinas? Dinas jawab dong, benar dong tanah kita. Lalu diubah kalimatnya. Itu bukan tanah kita, sewa. Lalu keluarin. Ini udah belasan tahun punya kejadian. Yang diubah itu dari lurahnya? Mungkin lurah atau kayak mafia saja, kita masih selidikin, masih bawa ke polisi. Kita ada koordinasi dengan Barreskrim. Nah, terus waktu kita teriak, yang beli tanahnya gugat kita malah. Gugat kita dia udah ke pengadilan. Ya sebutin ada 200 miliar yang dikeluarkan. Ini saya KPK udah mencium ini waktu gratifikasi itu. Pembeli asli itu dapat uang lebih dikit. Berarti ada semacam organisasi. Jakarta kan saya dulu kan panja ini aset sengketa tanah di DPR. Tapi dulu kan katanya itu emang sengketa ya? Kan kita udah menang, udah kita kuasai. Ya kan, makanya kita nggak tahu bahwa pengadilan ini udah kesel saya urusan beli tanah yang benar, susah benar belinya. Dubes Inggris dari 2013 kagak dibayar-bayar kalau kayaknya. Yang nggak jelas kan itu aja logika. Kalau kamu saya kasih duit beli tanah di Jakarta, kamu kira-kira datang lagi ke saya nggak bilang kurang duit? Pasti kurang duit dong. Kalau begitu banyak yang mau dijual kok. Masa kita bisa silpa beli tanah coba? Aneh kan? Ini saya mau tarik opinian ke wali kota aja. Nggak bisa percaya lagi ke SKPD gitu. Sampai Juni nggak bisa beli tanah, aneh nggak menurut kamu gitu? Padahal beli tanah itu ada kepres segala macam begitu mudah. Notaris pun pakai per mil, maksimum 1%. Tapi tiap kali bayar notaris maksimum terus dipakai. Kamu kalau beli tanah 700 miliar bayar notaris 7 miliar mau nggak kamu? Per mil dong hitungannya. 70 juta juga udah mahal gitu loh. Ini enggak. Notaris memang nggak bisa dilelang. Makanya saya mau panggil nih, mau ketemu
notaris, BPN kita selesaikan. Soal baik nama juga ada oknum-oknum juga di dalam itu. BPN juga lagi pembersihan sekarang. Pak Menteri dengan sekjen yang baru lakukan pembersihan. Nah kita mau temukan, kemarin sudah rapat dengan KPK pencegahan korupsi, aset-aset kami itu, rumah-rumah termasuk rumah SIP, itu hanya yang boleh dipakai kan pejabat. Ini semua rumah SIP yang tinggal swasta. Ini pelanggaran. Nah, kita mau temukan dengan BPN, notaris kami, KPK, kita bentuk tim gabungan. Kita cari di Belanda. Mereka udah dapat, KPK udah dapat di Belanda, nama-nama semua sudah jelas. Tapi Pak, pencatatan aset sendiri di DKI sampai Dulu memang kacau kayak tadi. Tadi lapor berapa kasus tahun 95. Ini lebih lucu lagi. Fasos orang ini menyerahkan jalannya 3.000 meter lebih buat jalan tanah. DKI nggak urusin. Ini mungkin main kali. Didudukin orang lain. Pas yang punya marah, kan gua kasih ke DKI, kenapa lu yang kuasain? Dia balas begini, emang lu siapa? Ini kan bukan tanah lu. Tanah gua, kan lu udah kasih ke DKI. Jadi dia masih gugat gua DKI dong. Gila gak nih? Jadi orang kasih tanah diserobot. Ada buktinya. Lalu begitu tanya ke DKI merasa, ini bukan tanah gua kok. Jadi memang ada permainan. Di Cakung, Cilincing. Ini memang ada permainan di BPKAD ini penuh permainan. Makanya kita minta susun aset lama sekali dulu. Nggak mau susun aset. Kita memang udah curiga. Sekarang bentuk tim. Mari kita juga merekrut 2 orang BPK masuk ke BPKAD. 1 BPKP masuk ke BPKAD. Jadi wakil dia. 1 jadi upload basis itu orang BPK. Supaya beresin pelan-pelan. Ini aset gitu banyak. Pak, DPR RI mau bikin pansus selaras Pak? Saya harapkan nanti Pak Hendra Dikmental akan mewakili saya supaya masjid ini kan kunjungan wisatawan lokalnya sampai 200.000 dia sebulan itu ya. Nah, ya.